biasa. Allahu Akbar, yes. Perkenalkan, nama saya Najwa Anindya Putri Dewi. Hari ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk energi di kelas 4 fase B. Simak baik-baik video ini ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan perubahan bentuk energi dengan benar setelah mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, setelah membaca buku IPA, siswa mampu menguraikan perubahan bentuk energi dengan baik. Pada materi pertama, kita akan membahas perubahan energi di sekitar kita. Energi itu banyak sekali ya di kehidupan sehari-hari ini. Manusia memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi. Umumnya, alat-alat buatan manusia adalah alat-alat untuk mengubah bentuk energi. Alat tersebut dibuat untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan manusia, juga menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Sadarkah kalian jika tubuh manusia juga bisa mengubah bentuk energi? Manusia membutuhkan makanan dan air sebagai sumber energi. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak, sehingga kita dapat melakukan banyak aktivitas. Selanjutnya ada contoh-contoh perubahan energi di sekitar kita. Yang pertama, yaitu menggunakan setrika listrik untuk merapikan pakaian. Energi ini, energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, yaitu mengisi daya baterai ponsel. Energi ini, energi listrik menjadi energi kimia. Yang ketiga, menyalakan lampu. Menyalakan lampu ini bisa diubah menjadi energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, yaitu menyalakan senter. Energi ini, energi kimia menjadi energi cahaya. Energi cahaya matahari ini juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Namun, tidak semua energi bisa sepenuhnya kita ubah menjadi energi yang kita ingin. Pembahasan yang kedua adalah fotosintesis, proses penting di bumi. Manusia dan hewan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Manusia akan memasak atau pergi membeli makanan. Hewan bergerak mencari mangsa atau tumbuhan yang bisa dimakan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tapi, bagaimana caranya ya? Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses itu dinamakan dengan fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tumbuhan menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Namun, fotosintesis dapat terjadi karena adanya cahaya matahari. Selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini pertama dari cahaya matahari. Kemudian energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Yang kedua ada klorofil. Klorofil pada daun terdapat bahan yang spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Yang ketiga, air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Yang keempat ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik, dan sebagainya. Yang kelima, fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita bernama kloroplas. Kemudian oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Yang terakhir, hasil akhirnya yaitu karbohidrat atau makanan. Makanan yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh.
Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengapa manusia mengubah bentuk energi. Manusia mengubah bentuk energi karena kebutuhan untuk memenuhi berbagai aktivitas sehari-hari. Tuhan menciptakan bumi kita dengan banyak energi di alamnya. Namun, agar bisa dimanfaatkan secara optimal, biasanya energi tersebut perlu diubah terlebih dahulu. Dengan akal yang dimilikinya, manusia memanfaatkan fenomena ini untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah listrik. Dari mana sih listrik berasal? Umumnya, listrik dihasilkan dari perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Manusia memanfaatkan sesuatu yang bisa menghasilkan gerak untuk memutar generator listrik. Adanya listrik memecahkan banyak masalah yang dihadapi oleh manusia. Manusia kemudian menggunakan pengetahuannya untuk mengubah listrik menjadi macam-macam bentuk energi. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa energi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan energi dengan mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya, energi listrik digunakan untuk mengoperasikan berbagai alat rumah tangga, sementara energi kimia dalam baterai memungkinkan alat elektronik bekerja tanpa kabel. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga menunjukkan bagaimana energi cahaya matahari diubah menjadi makanan dan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Sudah cukup ya anak-anak materi hari ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.